Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 3, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan nanti kalian mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci, mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar, mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran, mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar, mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar, mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan benar. Nah, karena tema hari ini tentang pahlawan, Ibu harapkan kalian tambah semangat lagi dalam belajarnya ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sebelum kita mencari tahu apa itu pahlawan, mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama ada yang sedang menjenguk teman yang sakit, ada yang sedang meneliti sesuatu, dan ada yang sedang menolong temannya. Nah, gambar ini adalah gambar yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Seperti yang tadi, yang pertama itu sedang menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Nah, setelah itu, siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sikap pahlawan ini baik untuk kita contoh ya. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, untuk mencari tahunya, marilah kita membaca teks yang berjudul Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Nah, jadi Raja Purnawarman ini adalah raja dari Kerajaan Tarumanegara. Banyak sekali prestasi yang beliau dapat kerjakan selama menjabat raja di Kerajaan Tarumanegara ini. Nah, ini adalah telapak kaki yang tadi diabadikan oleh rakyatnya. Ini telapak kaki Raja Purnawarman yang disebut sebagai prasasti Ciaruten. Dan ini adalah Candi Cangkuang. Ini adalah peninggalan juga dari Kerajaan Tarumanegara dan Raja Purnawarman. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini ada tokoh lain selain Raja Purnawarman. Yang pertama itu ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh.
Yang kedua ada Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Beliau berasal dari kerajaan Goa Talo di Makassar. Yang selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini tadi adalah prasasti Ciareten, peninggalan kerajaan Tarumanegara ya. Ini adalah telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, dan yang terakhir ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Buruk dari kerajaan Majapahit. Sebenarnya tokoh-tokoh yang lainnya pun ada, tapi ini hanya sebagian. Nanti silahkan kalian mencari informasi lain mengenai tokoh yang di sini dan tokoh yang lainnya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakatnya saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Yuk kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Yang pertama adalah percobaan yang nanti akan menghasilkan cahaya merambat lurus atau membuktikan cahaya itu merambat lurus. Caranya, kita akan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah ini ya, jadi lubangi 3 karton, lubanginya yang sama, simpan lilin di belakang karton itu, lalu kalian lihat melalui lubangnya bagaimana yang terjadi, dan kalau digeserkan salah satu kartonnya apa yang terjadi. Nah, yang kedua, sifat cahaya itu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Nah, bagaimana yang terjadi jika cahaya dipantulkan oleh benda bening, benda gelap, dan benda transparan yang lainnya? Nanti silahkan kalian lakukan. Yang ketiga, sifat cahaya itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya, kalian dapat menggunakan 2 cermin, datar, dan senter. Kalian nanti coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagi posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Yang ketiga, sifat cahaya itu cahaya dapat dibiaskan. Percobaannya, silahkan kalian gunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Seperti ini ya, jadi sediakan gelas yang berisi air tapi tidak penuh, masukkan pensilnya. Nah, amati pensil dari sisi samping luar gelas, bagaimana penampakan dan besar pensilnya dibanding aslinya. Silahkan lakukan percobaan ini untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Itulah pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.